Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembahasan materi tes CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tes intelijensi umum subtema penalaran logis. Ya, contoh soal penalaran logis dapat kita lihat seperti yang ada pada gambar ini. Kurang lebih nanti soal-soal yang muncul akan terdapat premis. Ya, premis itu adalah suatu pernyataan. Ciri dari suatu pernyataan penalaran logis yaitu terdiri dari premis umum dan kemudian premis khusus. Dan kemudian nanti kita diminta untuk membuat suatu kesimpulan. Baik, langsung saja sebelum kita ke soal, ada baiknya kita mengenal dulu dasar-dasar serta apa itu penalaran logis. Penalaran logis. Pada tes penalaran logis, kita dituntut untuk mampu menarik sebuah kesimpulan atau konklusi dari fakta-fakta yang telah disediakan pada soal. Tujuan dari tes penalaran logis adalah untuk mengukur kemampuan membaca, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan logika yang dimiliki peserta tes, serta mengukur tingkat kejelian dan kreativitas berpikir. Ya, silakan perhatikan simbol-simbol berikut. Simbol ini adalah simbol yang akan kita sering dapatkan nanti ketika kita belajar mengenai penalaran logis. Ya, adapun tanda seperti V ini dibaca atau, dan kemudian V terbalik ini ya ini dibaca dan tanda panah ini dibaca jika maka, sedangkan tanda kurang yang bergelombang ini dibaca negasi atau ingkaran atau tidak. Oke, setelah mengetahui simbol-simbol berikut, lanjut kita ke rumus-rumus dalam menarik sebuah kesimpulan. Adapun dalam menarik sebuah kesimpulan, kita tidak boleh lepas daripada rumus-rumus ini, sebab jika tidak sesuai dengan rumus, maka bisa jadi kesimpulan yang akan kita ambil akan salah. Oleh karena itu, mari kita mengenal dulu metode dalam penarikan sebuah kesimpulan. Rumus yang pertama yaitu modus ponens. Modus ponens ini dapat disimpulkan adalah suatu penarikan kesimpulan yang akhir simpulannya itu positif, artinya setuju dan tidak ada ingkaran di dalam penarikan kesimpulannya. Sedangkan modus tollens ini adalah penarikan kesimpulan yang model penarikan kesimpulannya adalah ingkaran atau negatif, dapat disimpulkan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu silogisme. Di dalam penarikan silogisme inilah yang kemudian sering akan kita jumpai atau sering muncul di dalam soal tes-tes penarikan kesimpulan, yaitu apa? Penarikan kesimpulannya berbentuk jika maka. Ya, setelah premis 1 dan premis 2 ditampilkan, maka kita harus menarik kesimpulan dengan bentuk jika maka. Inilah kemudian yang disebut dengan silogisme. Adapun ini adalah tabel atau sesuatu yang harus kita ketahui. Lawan dari kata semua dan seluruh itu adalah beberapa, ada, sebagian, atau sementara. Ya, ini sering disebut dengan istilah partikular. Ya, lawannya dari semua dan seluruh. Oke, lanjut ada rumus ekuivalensi.
silakan nanti kita akan bahas apabila nanti kita temukan soal yang kemudian membutuhkan rumus ekuivalensi ini. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Apa itu modus ponens atau penarikan kesimpulan positif? Yaitu bentuk penalaran langsung. Jika A adalah subhimpunan dari B dan X adalah anggota A, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa X juga anggota B. Bagi kita yang mungkin waktu SMP pernah belajar tentang himpunan dan diagram Venn, tentu tidak asing dengan gambar seperti ini. Dalam menarik suatu kesimpulan atau penalaran logis, maka kita menggunakan diagram Venn model seperti ini. Apa maksudnya? Tanda A ini adalah bahwa himpunan A merupakan sub dari himpunan B. Dan apabila X adalah anggota A, maka berarti kesimpulannya adalah X juga adalah anggota B. Sederhananya seperti itu. Inilah kemudian yang disebut dengan penalaran langsung. Atau boleh juga dinotasi dengan dituliskan sebagai berikut. Jika A terjadi, maka B terjadi. Kemudian premis 2-nya A terjadi. Kesimpulan B terjadi. Ya, maksudnya apa? Coba kita lihat dalam contoh. Misalkan, setiap orang yang menerobos lampu merah akan mendapatkan tilang. Setiap orang yang menerobos ini kita anggap sebagai A. Akan mendapatkan tilang ini sebagai B. Dila menerobos lampu merah, artinya A terjadi. Maka kesimpulannya adalah B. Dila mendapatkan tilang. Ya. Ini adalah bentuk apabila dibawa ke dalam suatu pernyataan jika, maka, dan disimpulkan dengan modus ponens. Ya, modus ponens. Oke. B bernilai atau B positif. Lanjut kita ke bentuk penarikan kesimpulan, yaitu modus tollens atau kesimpulan negatif. Apa itu? Yaitu bentuk penalaran tidak langsung. Jika A adalah subhimpunan dari B dan X bukan anggota B, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa X bukan anggota A. Contoh kita lihat di dalam diagram ini. A merupakan subhimpunan dari B. Ya. X bukan anggota B, maka kesimpulannya X bukan anggota A. Ya. Kenapa di sini sehingga X disimpan di luar dari lingkaran? Karena X bukan anggota B dan juga bukan dari anggota A. Atau bisa juga dinotasikan dalam bentuk seperti ini. Jika A terjadi, maka B terjadi. Premis 2-nya B tidak terjadi. Maka kesimpulannya adalah A tidak terjadi. Ini adalah bentuk dari kesimpulan modus tollens, yaitu kesimpulan yang negatif. Artinya ada kata tidak. Tidak ini kita bisa bilang negatif, sehingga kenapa disebut penarikan kesimpulan yang modus atau modus tollens. Contoh misalnya, setiap orang yang menerobos lampu merah akan mendapatkan tilang. Jika A terjadi, maka B terjadi. Oke, lagi-lagi ini kita sebut A dan ini adalah B. Premis 2. Premis 2-nya, Dila tidak mendapatkan tilang, artinya B tidak terjadi. Maka kesimpulannya adalah Dila tidak menerobos lampu merah. Ya.
kesimpulannya adalah tidak A. Apa itu artinya tidak A? Yaitu setiap orang yang menerobos lampu merah. Kesimpulannya Dila tidak menerobos lampu merah. Lagi-lagi ini adalah penarikan kesimpulan dengan modus tollens dengan kesimpulannya negatif. Namun harus diingat bahwa tidak berlaku sebaliknya. Apa artinya? Jika A adalah subhimpunan dari B dan X bukan anggota A, maka tidak dapat diambil kesimpulan bahwa X bukan anggota B. Ya, jadi tidak bisa terjadi sebaliknya. Dalam hal ini, jika A adalah subhimpunan dari B, sedangkan X bukan anggota A, itu masih belum bisa untuk kita bisa menyimpulkan bahwa X juga bukan anggota B. Ya, oleh karena itu kita harus mengikuti urutan atau premis yang logis sehingga kesimpulan yang dapat diambil juga nanti akan logis. Oke, baik. Lanjut ke penarikan kesimpulan selanjutnya, yaitu silogisme. Apa maksud dari kesimpulan silogisme? Maka dalam kesimpulannya akan berbentuk jika maka. Apa itu? Penalaran transisi. Jika A adalah subhimpunan dari B, A adalah subhimpunan dari B. B adalah subhimpunan dari C. B adalah subhimpunan dari C. Dan X anggota A. Dan X adalah anggota A. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa X juga anggota C. Oke, mari kita lihat premis atau pernyataan pertama. Semua anggota A adalah anggota B. Semua anggota A adalah anggota B. Premis kedua, semua anggota B adalah anggota C. Semua anggota B adalah anggota C. Kesimpulannya, X atau variabel X itu adalah anggota C. Maka disimpulkan X adalah anggota C. Ini adalah bentuk notasinya. Selanjutnya dapat juga dijelaskan dengan bentuk notasi yang lain atau pernyataan yang lain. Premis 1, jika A terjadi maka B terjadi. Premis 2-nya, jika B terjadi maka C terjadi. Kesimpulannya adalah jika A terjadi maka C terjadi. Di sini penarikan kesimpulannya diambil seperti ini. Yang ini kita coret. Maka nanti modelnya seperti ini. Jika A terjadi maka C terjadi. Seperti itu. Contoh, misalnya kita bawa dalam bentuk soal cerita atau pernyataan cerita. Setiap orang yang menerobos lampu merah akan mendapatkan tilang. Setiap orang yang mendapatkan tilang akan diajukan ke pengadilan. Dengan menggunakan rumus seperti di atas, kita bisa menentukan apa kesimpulan dari pernyataan ini. Jika ini kita anggap sebagai A dan ini kita anggap sebagai pernyataan B, ya. Setiap orang yang mendapatkan tilang, ini masih B, kemudian akan diajukan ke pengadilan. Ini masuk C. Maka kesimpulannya adalah kesimpulan silogismenya, jika makanya, maka A adalah A, C. Artinya jika A maka C. Jika setiap orang menerobos lampu merah maka diajukan ke pengadilan. Inilah yang dimaksud dengan silogisme dengan kesimpulan jika maka. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat hukum-hukum silogisme. Kita perlu untuk memperbanyak pengetahuan terhadap silogisme. Kenapa? Karena di dalam soal banyak yang muncul adalah soal-soal yang bentuk penarikan kesimpulannya dalam bentuk silogisme.
Yang pertama, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu subjek, predikat, dan penengah. Kedua, term penengah tidak terdapat pada kesimpulan. Yang ketiga, jika dalam salah satu premis terdapat proposisi partikular, maka kesimpulannya juga harus merupakan proposisi partikular. Yang ini yang perlu kita tekankan untuk diingat bahwa apabila nanti dalam pernyataan premis 1 dan premis 2 ada kata sebagian, oke, maka kesimpulannya juga harus sebagian. Gitu. Ini adalah hukum yang ketiga. Apabila ada partikular, maka kesimpulannya juga partikular, harus partikular. Yang kemudian yang keempat, hukum keempat, jika salah satu premis merupakan proposisi negatif, maka kesimpulannya juga harus merupakan proposisi negatif. Ya, artinya jika ada kata ingkaran atau yang tidak, bukan, misalnya contoh, maka nanti kesimpulannya juga harus ada tanda negatif atau proposisi negatif. Contoh misalnya premis mayornya, semua bentuk korupsi tidak disenangi. Premis minornya, sebagian pejabat melakukan tindakan korupsi. Kesimpulannya, ada kata sebagian partikular, maka kesimpulannya pasti sebagian. Sebagian pejabat, ada kata proposisi negatif, maka kesimpulannya juga negatif. Sebagian pejabat tidak disenangi. Hukum yang keempat. Kemudian hukum yang kelima, jika kedua premis merupakan proposisi partikular, maka kesimpulan yang ambil adalah tidak sah karena kebenarannya tidak pasti. Jadi jika di dalam soal kita mendapatkan soal seperti ini, sebagian siswa, kemudian premis minornya juga sebagian, maka ini tidak dapat kita membuat kesimpulan. Berarti soal yang diberikan itu adalah soal yang keliru. Jika kita disuruh untuk membuat kesimpulan yang benar, maka otomatis jawabannya pasti salah atau tidak tepat. Kemudian 6. Jika kedua premis merupakan proposisi negatif, maka tidak dapat diambil kesimpulan. Ya, artinya kita perlu mengenal hukum-hukum ini sehingga jika kita menemukan di dalam soal terdapat hal-hal yang seperti ini, kita tidak perlu repot-repot untuk membuat kesimpulan, karena soal tersebut atau pernyataan dalam soal tersebut juga sudah tidak tepat untuk membuat atau menarik suatu kesimpulan. Oleh karena itu, mari kita fokus ke hukum ketiga dan keempat. Mengapa? Karena dengan mengetahui hukum-hukum ini, kita akan lebih mudah untuk mengeliminasi pilihan atau opsi jawaban yang tidak perlu kita perhitungkan untuk dipilih. Dengan begitu, kita dapat menghemat banyak waktu untuk menjawab soal yang lainnya. Baik, setelah mengetahui penjelasan mengenai penarikan atau penalaran ini dalam mengambil kesimpulan, ada 3, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Maka ada baiknya kita mencoba untuk berlatih soal. Ya, soal yang pertama. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Ya, premis keduanya, Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. Tuan M seorang penipu yang tidak ramah. C. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara dan tidak ramah. D. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. E. Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Oke, di sini langsung ada opsi jawaban yang tepat, yaitu adalah D. Namun sebelum itu kita perlu dulu untuk melihat atau menganalisis mengapa
D merupakan jawaban yang tepat. Semua penipu pandai bicara dan ramah, berarti ada syarat, yaitu yang pertama harus pandai bicara dan ramah untuk bisa dikatakan sebagai seorang penipu. Premis keduanya, Tuan M tidak ramah, berarti di sini Tuan M sudah tidak mempunyai syarat atau tidak bisa dikatakan sebagai penipu karena tidak memenuhi syarat, yaitu ramah. Karena beliau tidak ramah, maka beliau berarti bukan penipu. Meskipun tetapi pandai bicara. Ya, meskipun dia pandai bicara, namun dia bukan penipu karena syarat untuk menjadi seorang penipu adalah 2, pandai bicara dan ramah. Ya. Baik, sampai di sini sudah mulai paham. Jadi dalam logika itu ada istilah P dan Q. Jika P benar, Q benar, maka kesimpulannya benar. Tapi kalau misalkan P tidak benar, Q benar, maka dalam logika maka kesimpulannya salah. Makanya tadi kita harus mengenal tanda-tanda seperti ini. Kemudian ada juga kata atau. Atau ini apabila P-nya benar, Q-nya salah, maka masih bisa kita mengatakan bahwa dia benar. Kenapa? Karena memenuhi salah satu syarat. Sebab di sini bisa P, bisa juga Q. Makanya dibuat P atau Q. Ya, oke. Baik, mari kita lanjut ke soal berikutnya untuk lebih mempermantap lagi. Bila naik kereta api harus membayar. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Oke, mari kita lihat opsi pilihannya. A. Badu tidak membayar untuk naik kereta api. B. Badu membayar kontan untuk naik kereta api. C. Badu membayar dengan tiket abonemen. D. Badu tidak mempunyai tiket abonemen. E. Badu tidak mempunyai uang kontan. Baik, seperti yang telah dijelaskan di soal yang pertama tadi, untuk membuat suatu pernyataan atau menarik kesimpulan, kita perlu melihat premis umum ataupun premis yang pertama dan keduanya. Di sini ada kata atau, berarti apabila salah satu syarat yang pertama tidak dipenuhi, misalnya ini harus membayar kontan, maka masih ada syarat yang kedua. Bisa dipahami? Ya, syarat yang keduanya adalah memakai tiket abonemen. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Artinya apa? Artinya Badu tetap dikatakan naik kereta api meskipun tidak membayar kontan karena syarat keduanya masih terpenuhi. Artinya Badu membayar dengan tiket abonemen. Ya. P atau Q. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka masih bisa dikatakan terjadi. Mengapa? Karena syaratnya hanya satu, bukan seperti misalnya yang di awal tadi P dan Q, maka dua-duanya harus terpenuhi jika ingin membuat suatu kesimpulan. Lanjut, soal berikutnya. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Premis 2, bahan yang lebih baik lebih tahan lama dan lebih mahal. Opsi jawabannya A. Bahan nilon lebih tahan lama dan lebih mahal daripada bahan katun. B. Bahan nilon tidak lebih tahan lama tetapi lebih mahal daripada bahan katun. C. Bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. D. Bahan nilon lebih tahan lama tetapi tidak lebih mahal daripada bahan katun. E.
bahan nilon sama tahan lama dan sama mahalnya dengan bahan katun. Baik, pilihan option jawabannya adalah C. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, lebih tahan lama, dan lebih mahal. Artinya, di sini bahan katun itu berarti lebih mahal. Kenapa? Karena bahan yang lebih baik dan tahan lama itu lebih mahal. Bisa dipahami? Ya, bahan nilon tidak lebih tahan lama. Kenapa? Karena bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Kemudian, dan tidak lebih mahal. Sebab yang lebih mahal pasti lebih baik. Ya, sementara nilon tidak lebih baik daripada bahan katun. Ya, jadi kesimpulan yang tepat itu adalah C. Ya, silakan dipelajari lagi, lebih baik diulang-ulang supaya lebih dipahami. Mengapa? Sehingga jawabannya C. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Oke. Option jawabannya A. Semua yang berbunga warnanya tidak indah. Semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman. C. Semua tanaman adalah berbunga. D. Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. E. Semua yang warnanya tidak indah tidak berbunga. Baik, sebagaimana yang tadi sudah kami jelaskan bahwa apabila di dalam sebuah pernyataan terdapat kata partikular, yaitu sebagian, maka kesimpulannya juga harus partikular. Oke. Maka di sini karena option A, B, C, dan E itu bukan partikular, maka otomatis jawabannya itu adalah D. Coba kita lihat option D. Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Ya, sebagian tanaman warnanya indah. Ya, mengapa jawabannya D yang benar? Karena semua yang berbunga adalah tanaman, tetapi tidak semua tanaman warnanya indah. Mengapa? Karena di sini ada kata sebagian. Berarti sebagian ada yang indah dan sebagian ada yang tidak indah. Oleh karena itu option D ini ya tepat atau logis sesuai dengan pernyataan. Lanjut soal berikutnya. Jika pergi ke gunung maka harus berkemah. Jika berkemah maka perlu membawa bekal. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. A. Semua yang berkemah pergi ke gunung. B. Semua yang ke gunung membawa bekal. C. Semua yang membawa bekal tentu ke gunung. D. Semua yang tidak membawa bekal tidak berkemah. E. Semua yang membawa bekal pergi berkemah. Ya, silakan di pause jika ingin mencoba-coba menjawab sendiri. Ya, baik, jawabannya itu adalah B. Semua yang ke gunung membawa bekal. Seperti yang tadi kami sudah jelaskan bahwa jika A terjadi, B terjadi, kemudian di sini B terjadi, maka C terjadi. Kesimpulannya jika A maka C. Jika pergi ke gunung maka membawa bekal. Artinya semua yang ke gunung membawa bekal. Meskipun di sini tidak ada pernyataan semua, namun juga tidak ada kata atau pernyataan partikular, sehingga
dianggap bahwa di sini mempunyai makna semua atau berarti semuanya gitu. Jadi kesimpulannya juga semua. Yang paling tepat yaitu semua yang ke gunung membawa bekal. Oke. Sampai di sini kita sudah mulai bisa menerapkan hukum-hukum silogisme. Lanjut ke soal berikutnya. Semua yang lahir di kota X memerlukan makanan. Kemudian yang kedua, premis keduanya, sebagian yang memerlukan makanan punya tempat tinggal. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah ada kata partikular atau sebagian, maka kesimpulannya pasti partikular. Jadi option pilihan jawabannya itu antara B dan E. Ya. Jawaban yang paling tepat adalah silakan jika ingin menjawab. Ya, jawaban yang paling tepat yaitu B. Sebagian yang punya tempat tinggal lahir di kota X. Ya, di sini ada kata sebagian yang memerlukan makanan punya tempat tinggal. Betul. Jadi sebagian yang punya tempat tinggal itu lahir di kota X gitu. Ya. Kalau misalnya jawabannya kita pilih E, sebagian yang lahir di kota X tidak memerlukan makanan, maka ini membantah premis yang pertama, yaitu semua yang lahir di kota X memerlukan makanan. Maka jawaban atau option jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Setiap hari Rabu, semua siswa memakai seragam putih abu-abu atau baju olahraga. Premis keduanya, hari Rabu tidak ada jadwal pelajaran olahraga. Simpulan yang paling tepat adalah, ya silakan dipilih jawaban yang paling tepat. Ya, jawabannya adalah D. Semua siswa memakai seragam putih abu-abu setiap hari Rabu. Di sini option yang paling tepat mengapa D? Ya, coba kita lihat analisis. Setiap hari Rabu semua siswa memakai seragam putih abu-abu atau baju olahraga. Hari Rabu tidak ada jadwal pelajaran olahraga. Ya, berarti ya, betul. Berarti pada hari Rabu siswa memakai seragam putih abu-abu. Mengapa lagi? Mari kita ulangi materi yang lalu. Jika P atau Q, ya, salah satu dari kedua ini terjadi, maka kesimpulannya adalah benar. Benar bahwa setiap hari Rabu itu memakai baju putih abu-abu. Ya, mengapa? Karena pilihannya ada dua. Tapi jika misalkan setiap hari Rabu siswa memakai seragam putih abu-abu dan baju olahraga, maka jika hanya satu, maka kesimpulannya salah. Ya, karena syaratnya harus terjadi kedua-duanya. Jika terjadi hanya salah satunya, ini masih dianggap benar karena ada kata ataunya. Ya, jadi jika bukan B, jika bukan P ya Q, jika bukan Q ya P. Salah satunya sudah terpenuhi, maka kesimpulannya benar. Oke, baik, sampai sini bisa dipahami. Lanjut ke soal berikutnya. Kanker paru-paru. Semua penderita kanker paru-paru membutuhkan kemoterapi.
Di sini premis yang pertama itu partikular, maka option pilihan jawaban juga adalah partikular. Di sini hampir semua option partikular, maka kita harus perlu menganalisis. Semua penderita kanker paru-paru membutuhkan kemoterapi. Option jawabannya yang tepat adalah B. Beberapa yang membutuhkan kemoterapi adalah perokok. Mengapa? Karena semua penderita kanker membutuhkan kemoterapi, sementara beberapa perokok itu mengidap kanker paru-paru. Berarti beberapa perokok ini membutuhkan kemoterapi. Ya, lagi-lagi penarikan kesimpulannya, jika A maka B, jika B maka C. Kesimpulannya, jika A maka C. Ya. Beberapa yang membutuhkan kemoterapi adalah perokok. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Baik, sampai di sini cukup untuk latihan soal penalaran logis, penarikan kesimpulan. Nanti kita akan lanjutkan dengan video-video latihan soal yang lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan komen di komentar di bawah. Nanti kita akan diskusikan di video yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.